Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat berapa? Siapa wali kelasnya? Apa kabarnya semuanya, sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Baik. Anak soleh. Anak soleh. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya tentang pelajaran yang lain. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu kemarin? Wah. Sebelum kita makan, sebelum kita belajar, kita harus membaca doa. Apa doanya sebelum makan? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kalau setelah makan baca doanya seperti apa? Alhamdulillah. Itu yang pendek. Kalau lengkapnya siapa yang bisa? Ayo coba kamu. Siapa namanya saya? Ayo. Doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, jadi kalau siapa yang sudah tahu doa yang ini saya kemarin kan Bapak sudah menjelaskan sebelum kita melakukan sesuatu kita harus berdoa. Kita minta tolong sama Allah supaya dilindungi, supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana Pak kalau belum hafal doanya? Nah, kalau belum hafal doanya baca apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum hafal doanya, boleh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen naik pesawat bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen naik odong-odong bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita awali dengan membaca atas atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi sebelumnya, sekarang kalau setelah kita melakukan aktivitas, apa yang kita baca? Apa saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah main bola membaca Alhamdulillahirabbil. Nah, itulah segala aktivitas dalam umat Islam itu ada aturan. Ya, semua kegiatan kita semuanya ada aturan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus membaca atau Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melakukan segala sesuatu, kita membaca Alhamdulillah. Paham semuanya? Paham semuanya? Maka diangkat kepalanya saya. Baik. Anak soleh. Anak soleh. Biar tambah semangat lagi kita belajar, kita membaca yang dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dirahmati.
Bapak ingin membuat kesepakatan dengan kalian supaya perjalanan pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Apakah setuju? Yang pertama kesepakatannya apa? Siapa? Siapa? Apa sayang? Tidak boleh bercanda, sepakat? Siapa lagi? Apa sayang namanya apa? Tidak boleh? Tidak boleh mengobrol ya, siapa lagi? Tidak boleh berisik. Tidak boleh? Tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda, tidak boleh nakal. Anak soleh. Ya, sebelumnya mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad supaya menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 1, yaitu tentang apakah kita dulu tapi ini ada rukun yang jumlahnya 2. Rukun apa ya? Rukun apa? Wah, kita lihat sebenarnya rukun Islam. Nah, rukun Islam. Oke, tapi rukun Islam itu ada berapa sayang? 5. Ada 5. Nah, ya, rukun Islam itu ada 5 perkara. Siapa yang bisa nyanyinya? Yang pertama apa rukun Islam? Membaca 2 kalimat. Yang kedua apa? Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga apa? Menunaikan zakat. Yang keempat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima apa? Melaksanakan haji bagi yang mampu. Jadi rukun Islam ada berapa? 5. Siapa yang bisa nyanyi? Tahu nggak? Satu membaca syahadat, 2 mengerjakan sholat, 3 membayar zakat, 4 dan 5 puasa naik haji. Jadi rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini wajib kita baca setiap hari. Dan 2 kalimat syahadat ini adalah sebagai dalil perjanjian kita atau pengakuan kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Siapapun umat Islam, siapapun yang ingin memasuki agama Islam harus membaca 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat itu ada berapa? 5. Ada 2. Syahadat itu ada 2. Nanti kita akan jelaskan ya. Ya, bagaimana dulu kita kalimat syahadat baik. Syahadatain artinya 2 kalimat syahadat. Jadi ada dua kalimat syahadat. Syahadatnya ada 2. Syahadat artinya apa? Kesaksian. Ya, kesaksian kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang wajib kita sembah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, Allah lah tempat kita bergantung. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan semua yang ada di jagat raya ini. Paham? Oke. Syahadat termasuk rukun Islam yang keberapa? Ya, siapa tak? Yang ke-1 siapa yang tadi menjawab? Saya. Jawab apa? Siapa namanya saya? Siapa? Ardiansa. Ya, betul. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Atau yang ke-1. Orang yang masuk Islam harus membaca syahadat. Halo. Orang yang baru masuk Islam harus membaca syahadat. Tidak boleh begitu langsung sholat. Misalkan dia dari non-muslim atau dari agama yang lain selain agama Islam. Artinya saya
tiba-tiba dia mendapatkan kayak kakinya benar. Tiba-tiba dia mendapatkan hidayah dari Allah dan dia meyakini bahwasanya agama Islam itu adalah yang benar. Ya, ketika dia ingin memasuki Islam, dia harus membuat persaksian. Dia itu dengan apa? Dengan membaca dua kalimat syahadat. Siapa yang tahu bunyinya dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Syahadat juga dibaca dalam sholat. Siapa yang tahu kapan kita membaca dua kalimat syahadat ketika sholat? Ayo. Ketika tahiyat akhir ataupun tahiyat yang pertama. Ya, kita pasti membaca dua kalimat syahadat. Jadi artinya umat Islam wajib membaca dua kalimat syahadat setiap hari. Kalau harus membaca kalimat syahadat, ya, karena ada bagian dalam sholat. Syahadat dibagi menjadi dua. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat roh. Siapa yang tahu bunyi syahadat tauhid? Tauhid itu adalah persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu adalah bacaan syahadat tauhid. Bunyinya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, semuanya 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah syahadat apa? Syahadat tauhid. Syahadat apa? Tauhid. Syahadat apa? Tauhid. Syahadat tauhid. Bunyinya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Stop. Nah, itu adalah syahadat tauhid. Yang kedua syahadat rasul. Siapa yang bisa? Coba kamu. Iya benar. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu adalah syahadat rasul. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Apa itu syahadat tauhid? Tauhid, siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Apa itu syahadat tauhid? Tauhid artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Esa siapa yang tahu artinya Esa? Esa siapa yang tahu artinya Esa? Esa artinya Esa artinya tunggal atau satu. Baca. Tuhan yang disembah hanya Allah, menyembah selain Allah akan mendapat dosa. Anak soleh. Anak soleh. Jadi kita hanya menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka akan mendapatkan dosa. Paham? Ya, ini adalah syahadat tauhid. Yang kedua adalah syahadat rasul. Ya, yang kedua syahadat apa? Rasul. Syahadat rasul adalah persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka angkat kepalanya. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bunyinya bagaimana? Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Jadi syahadat rasul itu adalah persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Nabi Muhammad memiliki alam yang sangat mulia.
Bahkan ada suatu penelitian yang meneliti bahwasannya Nabi Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Ya, orang yang paling berpengaruh di dunia. Siapakah yang membuat penelitian? Yang membuat penelitian adalah seorang non-muslim. Bukan orang Islam yang membuat penelitian. Tapi dia menetapkan Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Ya, nggak pernah turun, nggak pernah dia jadi nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 1 pun nggak pernah. Dia selalu ada berada di nomor 1. Kita sebagai umatnya, ya, kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, sangatlah sepatutnya lah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Jadikanlah contoh suri teladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita mengidolakan yang ada di TV yang cuma bisa joget, ya enggak? Yang cuma bisa goyang-goyang. Kita punya idola yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh, penerapan kalimat syahadat saya itu yang pertama, percaya bahwa Allah Maha Esa. Yang kedua, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, rajin mengerjakan sholat. Ini sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan belum? Coba Bapak tanya, siapa yang tadi tidak sholat subuh? Siapa yang tadi sholat subuh? Kakak kakinya sayang ya. Siapa yang tadi sholat subuh? Iya. Siapa yang sholat subuhnya di masjid? Siapa yang sholat subuhnya di musola? Siapa yang sholat subuhnya di rumah? Iya, luar biasa ya. Baik, anak soleh, gemar membaca Al-Quran. Siapa yang suka ngaji di rumah? Selanjutnya, meneladani akhlak Nabi Muhammad, suka berbuat baik kepada orang lain. Dan terakhir adalah seperti, contohnya apa? Seperti menyembuh apabila ada teman yang sakit. Ini adalah penerapan dari dua kalimat syahadat. Inilah yang bisa kita lakukan setiap hari, ya, dalam kehidupan kita di lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam bermasyarakat. Ya, harus kita terapkan, ya, sholatnya, ngajinya, mencontoh akhlak Rasulnya, betul tidak? Betul tidak? Kalau bersedekah termasuk salah satu sifat baik yang dicontohkan Rasul kan? Sedekah, beramal, ya. Jadi rangkumannya adalah rukun Islam ada berapa? 5. Dari 5 yang pertama. Selanjutnya, kalimat syahadat lain adalah rukun Islam yang berapa? Yang pertama, syahadat artinya apa? Kesaksian. Selanjutnya, syahadat tauhid berarti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat Rasul artinya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Baik, anak soleh. Anak soleh. Anak soleh. Duduk di tempatnya masing-masing. Silakan dikeluarkan pensilnya. Tidak bisa bersuara. Ya, jangan lupa dikasih Sambil mengerjakan soalnya, Bapak akan membacakan absen. Dari Amin, namanya silakan hadir ya. Ahmad Jaki Haikal. Ahmad Jaki Haikal mana? Mana dia? Ahmad Firdaus. Ya, apa namanya?
Haji adalah rukun Islam yang berapa? 5. Betul atau salah? Nah, beri tepuk tangan. Sekarang yang kedua. Yang dari dulu diam ya sayang ya. Tolong hormatin yang lain. Oke. Jumlah rukun Islam ada berapa ini? Yang ditanya yang jawab ya nak. Jumlah rukun Islam ada berapa yang ini? Yang 5 betul atau salah? Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya ya. Luar biasa buat ini ya. Baik, anak soleh. Jadi setelah kita belajar dari awal terkait pada hari ini, kita bisa merangkum dan mendapatkan pelajaran. Yang pertama adalah rukun Islam ada berapa? Ada 5. Kalimat syahadatain adalah rukun Islam yang berlengkapan. Syahadat artinya apa? Syahadat tauhid berarti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat Rasul artinya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Baik, anak soleh. Kampung anak soleh. Materi kita cukup sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.